Umat Islam memiliki sebuah tradisi keilmuan yang luar biasa, yaitu membaca kitab. Membacakan kitab dari seorang guru kepada muridnya atau dari murid kepada sesama temannya. Dan menariknya kitab yang dibacakan dari awal kitab, dari cover sampai covernya lagi. Dan itu masih terjadi ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu hingga hari ini. Dan Alhamdulillah saat di Kairo kami sempat mendapati program tersebut, kami biasa menamakannya dengan talaqi. Dan insya Allah di vlog Janatis kita juga akan bahas hal yang sama, yaitu kita akan membaca kitab dari awal sampai akhir. Namun uniknya pada kitab ini yang akan kita bahas adalah bukan kitab berbahasa Arab, juga bukan kitab berbahasa Indonesia, tapi kitab berbahasa Inggris dengan judul Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh Ustadz Noman Ali Khan. Dan pastinya penjelasannya akan menggunakan bahasa Indonesia, yang artinya adalah menghidupkan kembali hatimu, menempatkan hidup dalam perspektif yang benar, menempatkan hidup dalam sudut pandang yang pas. Dan insya Allah kita akan memulainya di tahun depan, yang artinya masih pekan depan, tahun 1442 Hijriah. Dan itu di channel YouTube Janatis. Umat Islam dari masa ke masa memiliki tradisi keilmuan yang luar biasa. Di antara tradisi itu adalah membaca kitab. Kitab itu dibacakan dari kulit sampai ke kulitnya lagi. Dan itu biasanya dibacakan oleh seorang guru kepada muridnya, atau mungkin dari murid kepada sesama muridnya. Dan Alhamdulillah sampai hari ini sudah berlangsung sekian ratus bahkan sekian ribu tahun yang lalu. Dan hingga hari ini kegiatan tersebut masih berjalan sampai hari ini. Kalau kita lihat di beberapa negara Arab, sampai hari ini hal tersebut terjadi, seperti misalnya yang paling sering itu di Masjid Nabawi, kita akan dapati banyak sekali ulama-ulama besar yang membacakan satu kitab kepada jamaahnya. Dan ketika kami di Kairo, kami juga mengalami kegiatan ini, kami menamakan program ini dengan talaqi, yaitu di mana kami datang ke beberapa masjid. Di situ hampir semua masjid ada ulamanya dan ulama akan membacakan kitab ini. Dan ini juga tidak saja pada ulama, tapi pada beberapa mahasiswa. Kadang kita temukan mahasiswa membacakan satu kitab kepada mahasiswa lainnya. Dan dulu umat Islam pada ulama-ulama besarnya itu menulis banyak sekali kitab yang penuh makna. Dan kitab-kitab itu ketika sudah semakin lama oleh ulama berikutnya dijabarkan lagi atau dijelaskan lagi kepada muridnya, dan kemudian nanti muridnya juga akan menjabarkan lagi. Maka nanti kita akan temukan ada namanya matan, bukan mantan, ini matan, kemudian setelahnya ada syarah, kemudian syarah itu disyarah lagi. Ada beberapa bentuk cara membacakan kitab itu. Ada yang pembacaan kitab saja atau disebut dengan majelis sama, yaitu membaca kitab dari awal sampai akhir dalam sekali duduk. Dalam 2, 3, atau 4 jam satu kitab selesai dibaca. Ada juga pembacaan kitab, yaitu seorang guru membacakan kitab pada muridnya dengan nanti ada namanya ta'liq dari guru tersebut atau dari pembicara. Ta'liq itu disebut juga dengan side note, mungkin catatan kecil dari pembicara. Jadi setiap satu bab selesai dibahas, nanti pembicara atau ustadz atau gurunya akan mengatakan bab ini ta'liqnya atau side note-nya adalah seperti ini. Dan juga ada yang panjang, yaitu disebut dengan syarhul kitab. Jadi ketika seorang guru membacakan satu kitab dan setiap paragraf, bahkan setiap kalimat, bahkan setiap katanya itu akan disyarah oleh guru tersebut. Dan ini luar biasa lama, kami pernah mengikutinya. Satu kitab yang tebalnya hanya 20 atau 25 halaman itu diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Dan memang ada rentetan yang luar biasa dalam tradisi keilmuan kita yang hari ini mungkin di Indonesia sudah mulai berkurang. Dan insya Allah di vlog Janatis kita akan memulai mencoba itu lagi. Ini sharing dari seorang murid kepada murid juga. Ini bukan dari guru kepada murid karena kita sesama murid. Kitab yang akan kita bahas bukan bahasa Arab tapi bahasa Inggris. Tapi kita akan membahasnya dengan bahasa Indonesia pastinya, berjudul Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh Ustadz Noman Ali Khan. Sebagian kita sudah familiar dengan nama ini, Ustadz Noman Ali Khan. Saya mendengar beliau dari sejak zaman saya kuliah sekitar 10-11 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Awalnya saya mendengar karena saya ingin belajar bahasa Inggris. Saya biasa mendengar percakapan dalam film-film, movie-movie. Kemudian saya pikir agaknya saya ingin mendengar sesuatu yang nggak cuman saya dapat benefit listening bahasa Inggris, tapi saya juga mendapatkan benefit ilmu yang baru, ilmu tambahan lagi. Maka saya mencari ceramah-ceramah di YouTube dan akhirnya saya menemukan ceramah Ustadz Noman Ali Khan sekitar 12 atau 11 tahun yang lalu, dan sampai hari ini saya masih rutin mendengarkan. Dan jujur saya banyak mendapat inspirasi dari beliau. Beliau adalah salah satu tokoh yang masih hidup sehingga hari ini. Semoga Allah menjaga beliau, yang menjadi inspirasi saya. Ada banyak hal yang menarik dari Ustadz Noman Ali Khan, dari Ustadz kita ini. Beliau adalah seorang yang sangat masih muda, cuman memiliki ilmu yang dalam tentang bahasa Arab. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, la'allakum taqilun, dengan bahasa Arab, semoga kita berakal.
Ada beberapa hal yang sangat menarik dari Ustadz ini. Yang pertama adalah beliau memiliki kapasitas keilmuan bahasa Arab yang luar biasa. Menariknya beliau seorang Muslim Amerika, dan beliau punya kapasitas luar biasa dalam bahasa Arab melebihi orang Indonesia, bahkan melebihi orang Arab itu sendiri menurut saya. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, tahun 2019 yang lalu, kami sempat bertemu dengan Ustadz Nu'man Ali Khan. Beliau mengadakan Akademi Bahasa Arab atau kursus bahasa Arab singkat selama 1 pekan, disebut dengan Dream Worldwide, yaitu menghidupkan mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu bisa memahami bahasa Arab di Al-Quran. Dan saya yakin ini semua mimpi umat Islam, bahwa ketika kita baca Quran, kita tidak ingin menggantungkan pemahaman Al-Quran kita berdasarkan terjemah yang ada. Kita ingin ketika kita baca Quran, kita paham dengan bacaan kita itu. Dan inilah visi dalam mimpi tersebut. Alhamdulillah selama sepekan saya bisa hadir di sana dan bertemu langsung dengan Ustadz Nu'man Ali Khan. Dan menariknya, ada seorang, ketika di kajian tersebut, ada seorang teman mu'alaf orang Australia, dia WhatsApp saya di waktu itu, dan kemudian saya kasih tahu, tebak saya lagi di mana. Dia tanya di mana, saya bilang saya lagi di dalam acaranya Ustadz Nu'man Ali Khan. Dan ternyata beliau juga kenal dengan Ustadz Nu'man Ali Khan ketika Ustadz Nu'man lagi kunjungan ke Australia. Kemudian saya katakan kepada teman ini yang orang Australia, saya bilang, I can't believe that I learn Arabic from an American. Saya nggak percaya bahwa saya belajar bahasa Arab dari seorang Amerika. Tapi begitu, ilmu itu kita bisa dapat dari siapapun, dan alhamdulillah merupakan suatu berkah buat saya bisa hadir langsung di kajian bahasa Arabnya Ustadz Nu'man Ali Khan. Pasnya ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Beberapa hal spesial lainnya dari beliau adalah beliau setiap mengkaji satu hal, beliau selalu memulai dengan Al-Quran. Jadi beliau mulai dengan satu ayat Al-Quran, atau bahkan mungkin bukan satu ayat, satu potong kalimat, satu potong ayat di dalam Al-Quran, 1 atau 2 kalimat saja, atau 3 atau 4 kata saja, kemudian dibahas selama 1-2 jam, dan Masya Allah, kita memiliki banyak sekali pandangan. Ketika saya menyelesaikan buku ini berjudul Putting Life in Perspective. Gak cuman buku ini put my life in perspective, this book also change the perspective about life. Jadi buku ini nggak cuma meletakkan hidup dalam satu sudut pandang, tapi buat saya buku ini juga mengubah cara pandang saya terhadap hidup, karena ketika membaca ini, buku ini selalu dimulai dengan ayat Quran, dengan 1 atau 2 potong ayat Quran, dan potongan ayat Quran ini dijelaskan secara bahasa yang sangat indah, dan diberikan juga contoh-contoh yang sangat applicable pada hari ini. Dan ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik menurut saya dari Ustadz Nu'man Ali Khan. Dan saya berpikir ini adalah hikmah yang Allah katakan di Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang Allah berikan hikmah, siapa yang diberikan hikmah, kata Allah, faqad utiya khairan katsira, maka dia diberikan kebaikan yang banyak sekali. Dan Ustadz Nu'man Ali Khan adalah salah satu yang saya rasa mendapatkan hikmah tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dengan banyak belajar dan mengkaji, Allah juga memberikan hikmah kepada kita, kepada pikiran kita, hati, dan kepada lisan kita. Ustadz Nu'man adalah CEO-nya Bayyinah. Bagi teman-teman yang ingin tahu Bayyinah, bisa dicek di internet, ketik saja Bayyinah langsung keluar, atau ketik nama Ustadz Nu'man Ali Khan. Dan Bayyinah adalah institusi yang fokusnya ada pada mengkaji bahasa Arab Al-Quran. Dan beliau juga termasuk salah satu dari 500 orang paling berpengaruh, 500 muslim paling berpengaruh di dunia menurut jurnal Islamic Studies-nya yang ada di Jordania. Dan alhamdulillah beberapa bulan lalu Bayyinah Indonesia menghadiahkan saya buku ini. Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jazak. Buku ini saya baca, dan saya pikir rugi kalau buku ini saya baca sendiri. Bagi teman-teman yang ingin membeli, mungkin saya sertakan linknya di deskripsi, kami akan mencantumkan di sana. Tapi bagi teman-teman yang tidak sempat membeli, karena link bukunya pun masih berbahasa Inggris, kita akan coba membahas buku ini di sini. Buku ini berjudul Revive Your Heart, Putting Life in Perspective, menghidupkan kembali hatimu, meletakkan hidup dalam perspektif yang benar. Dan di dalam buku ini ada 5 part atau 5 bab. Setiap babnya memiliki 2 atau 3 subbab, dan setiap subbab itu akan membahas 2 atau 3 potong ayat Quran. Dan dari 2 ayat saja, atau bahkan dari 1 ayat saja, kita memiliki banyak sekali inspirasi-inspirasi yang luar biasa, yang bisa bukan putting life in perspective, tapi changing the perspective of your life. Jadi
buku ini saya pikir sayang sekali kalau saya saja yang membaca buku ini, maka saya berpikir setiap buku ini, setiap subbab di buku ini saya akan mencoba menjabarkannya kembali supaya manfaatnya lebih banyak didapatkan oleh kita semua. Buku ini ditulis dengan melihat fakta bahwa hari ini umat Islam kehilangan identitas agama mereka. Mereka kehilangan krisis tentang identitas agama sendiri. Sebagian umat Islam dicap sebagai teroris, orang yang ekstrim, yang apapun dengan kekerasan, dan di sisi lain sebagian umat Islam yang lain dianggap orang yang benar-benar menyepelekan agama mereka, bahkan mereka tidak tahu apa itu sholat dan lain sebagainya. Maka seperti Rasul katakan bahwa ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, maka buku ini berupaya menjadi sebuah nasihat untuk pertama untuk penulis, dan kedua untuk siapapun yang membaca, siapapun yang mendengarkan penjelasan dari buku ini. Dan memang hari ini kita berada di zaman di mana semua hal yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala itu terstruktur, itu sudah terinstitusi dengan baik. Artinya segala hal yang membuat kita lupa dengan Allah itu sudah ada dimanapun, kita sudah mendapat fasilitas akan hal tersebut. Dan agaknya firman Allah mengatakan alhaakum at-takatsur, alhaakumut takatsur. Allah mengatakan ayat ini bahwa at-takatsur, memperbanyak-banyak harta, sudah melalaikan kalian. Itu sangat applicable, sangat terjadi di masa ini. Dan saya pikir di masa inilah kita akan butuh banyak sekali nasihat antara satu muslim dengan muslim lainnya, atau dari seorang guru atau seorang penulis buku kepada pembacanya dan seterusnya. Buku ini dimulai dengan ayat Al-Quran, dan satu hal yang menarik adalah di sebagian tempat kita menemukan bahwa tulisan dimulai dengan fakta-fakta, kemudian setelah fakta itu dipaparkan, baru diberikan ayat Al-Quran untuk mensupport fakta itu. Dan saya pikir itu tidak begitu menarik bagi saya. Yang menarik adalah kita mulai dengan Al-Quran, baru dari Al-Quran disarikan formula, dari formula itu baru kita terapkan beberapa hal yang aplikatif yang bisa kita terapkan dalam hidup. Bukan kita mulai dengan tips pikiran kita sendiri, saya memulai dengan pengalaman saya, pikiran saya sendiri, dari pikiran saya ini baru disupport dengan dalil, bukan. Al-Quran memiliki posisi yang lebih tinggi dari itu. Kita tidak memulai dengan teori kita, teori manusia, tapi kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita sarikan menjadi formula dan kita aplikasikan, dan itu yang saya temukan di buku ini. Dan yang kedua tentang buku ini juga adalah buku ini memiliki fokus yang langsung pada substansinya. Kalau kita membaca sebagian buku mungkin banyak pengantar ABC, nomor tokoh ini, tokoh itu, dan lain sebagainya. Buku ini tidak menyebutkan banyak sekali nama tokoh, cukup menyebutkan tokoh yang penting disebutkan. Seperti ada tokoh Nabi Musa, maka disebutkan tokoh Nabi Musa dalam kisah ini. Tidak disebutkan ini riwayatnya dari siapa dan seterusnya, karena untuk saat ini waktu kita terasa sangat singkat dan kita membutuhkan hal-hal yang memang langsung pada substansinya. Dan menarik juga, Ustadz Noman Ali Khan adalah tipe orang yang tipe ulama yang menjauhi banyak kali perbedaan. Saya teringat ini sebuah kisah beberapa bulan lalu ketika saya hadir di acara program bahasa Arab beliau, dan seorang peserta bertanya kepada Ustadz, pertanyaan seperti ini, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang akhir zaman? Karena saya dengar banyak Ustadz yang mengatakan tentang akhir zaman seperti ini. Dan Ustadz Numan menjawab, jawaban beliau adalah, saya ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan Anda tentang akhir zaman. Tapi karena Anda mengatakan bahwa ada Ustadz lain yang berpendapat tentang akhir zaman seperti ini dan begini, maka saya tidak mau menjawab. Saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut sampai saya langsung bertemu dengan Ustadz itu, saya berbincang dengan dia, saya bisa tertawa, tersenyum dengan dia, saya bisa berpelukan dengan dia, dan saya bisa bercengkrama dan lain sebagainya dengan dia, baru saya sampaikan pendapat saya yang mungkin sedikit berbeda dengan pendapat Ustadz itu. Tapi kalau kamu tidak menyebutkan Ustadz ini berbicara seperti ini dan itu sebagainya, mungkin saya akan menjawab. Tapi sejak kamu mengatakan itu, saya tidak akan jawab itu. Kalaupun kita akan jawab pendapat Ustadz lain, maka kita akan menjawabnya di belakang layar, di bawah mimbar, tidak di atas mimbar. Dan ini sebuah pelajaran penting buat saya, bahwa ternyata ucapan para ulama itu benar, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perbedaan ucapan antara ulama yang sejaman dengan dia itu yutwa, dilipat saja, tidak diriwayatkan, tidak dikisah-kisahkan pada yang lain. Dan Masya Allah saya mendapatkan itu dari Ustadz Noman Ali Khan. Dan di dalam buku ini juga berupaya menjauhkan kita dari beberapa hal-hal ikhtilaf yang sebenarnya kalau kita habiskan waktu di sana, itu kita akan capek sendiri tanpa hasil yang signifikan. Maka buku ini fokus dengan hal-hal yang substansial. Dan itu beberapa hal menarik dari buku ini, dan mungkin kita akan bisa menikmatinya sambil kita jalan. Insya Allah kita akan mengkaji buku ini. Ada 5 part di sini, 5 bab. Yang pertama, connecting to Allah through doa, menghubungi Allah melalui doa. Part yang kedua adalah creating cohesive Muslim community, membuat komunitas Muslim yang solid, yang bagus. Yang ketiga adalah our financial dealings,
keadaan ekonomi kita atau fakta ekonomi kita hari ini benar-benar perlu dibahas untuk anak-anak muda. Pertama, anak muda yang mulai bekerja dan sudah berkeluarga, pembahasan tentang finansial, tentang keuangan. Kemudian yang keempat, some contemporary issues, ada beberapa isu kontemporer yang dibahas, dan terakhir adalah focusing on the akhirah. Di sini baru dibahas putting life in perspective, meletakkan hidup dalam perspektif. Dan insya Allah tahun depan, yang artinya pekan depan, tahun 1442 Hijriah, kita akan mulai mengkaji buku ini, dan saya berharap semoga dengan buku ini kita mendapatkan semangat atau kita mendapatkan cara pandang yang sesuai dengan Al-Quran, karena memang buku ini dibuat dengan modal awalnya adalah Al-Quran saja. Modal awalnya Al-Quran, dan dari Al-Quran itu yang diterjemahkan kepada kita, diejawantahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dengan membaca buku ini atau mengkaji buku ini, kita bisa mendapatkan bagaimana cara pandang Muslim terhadap dunia ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan kami berharap ini menjadi jalan hidayah untuk kami sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wallahu a'lam bissawab.